Yang kami terapkan di sini yaitu filter samping yang kami adopsi dari sistem filtrasinya ikan mas koki yang telah kami grooming juga di farm mas koki kami. Cuma lebih simple, kami sederhanakan, dibuat seminimal mungkin sehingga menghasilkan keuntungan yang kami rasa sangat baik dari segi maintenance-nya yang lebih gampang, perawatan airnya yang lebih gampang, lebih irit air, ikan pun hasilnya lebih maksimal, lebih sehat, lebih bulky, yang kami rasa ini sudah sangat upgrade, up to date dari fasilitas kami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman sahabat Lentera 3 dimanapun kalian berada, sahabat pecinta ikan hias, terutama ikan lohan. Ketemu lagi dengan saya Om Ozi dari The Queen Aquatic. Baik, kali ini kita akan membahas bagaimana grooming yang baik ataupun fasilitas grooming yang baik dari The Queen Aquatic. Sebelumnya kita udah bahas bagaimana pemilihan ikan yang baik, ataupun kilas balik bagaimana recovery-nya The Queen Aquatic kembali eksis, kembali berjualan, kembali grooming lagi di dunia ikan hias, khususnya ikan lohan dan mas koki. Terima kasih bagi teman-teman ataupun customer The Queen yang sudah support kami yang sangat luar biasa. Baik, sahabat Lentera 3, kali ini kita kembali lagi untuk membahas grooming ataupun progres biasanya dipanggil atau disebut oleh teman-teman pecinta ikan lohan biasanya progres ikan lohan. Jadi saat ini di fasilitas kami sudah kami upgrade fasilitas groomingnya, fasilitas progresnya untuk memaksimalkan hasil progres ikan-ikan yang kami anggap bahan yang berkualitas di farm kami. Sebelum itu, apa sih yang dinamakan grooming ataupun progres? Bagi teman-teman yang sudah lama biasanya dikenal dengan bahasa progres ya, progres ikan lohan. Orangnya kita sebut progresor ataupun groomer. Kenapa sih dibilang groomer? Kenapa sih dibilang progresor? Apa sih pekerjaannya? Nanti kita coba jelaskan. Jadi grooming ataupun progres ini adalah bagaimana membesarkan ataupun membuat ikan menjadi lebih baik ya, dari yang bahannya sudah baik menjadi lebih baik sehingga menghasilkan ikan-ikan yang mewah, ikan-ikan yang super, ikan-ikan yang berkualitas di arena kontes, ikan-ikan yang juara. Itu adalah tujuan utama daripada proses progres atau proses grooming. Baik, di temuan sebelumnya kita bahas pemilihan ikan. Jadi setelah kita dapat ikan yang kita inginkan untuk kita grooming, kemudian kita akan mempersiapkan hal-hal yang kita butuhkan untuk proses progres ataupun grooming ini ya. Dari pembuatan tanknya atau pemilihan tanknya ataupun perawatan, pemberian pakan, kualitas pakan, dan bagaimana merawat ikannya, bagaimana perawatan dalam keseharian ikan tersebut. Adapun penyesuaian ataupun kriteria ukuran akuarium ataupun tank, biasanya disebut dengan bahasa simpelnya tank, untuk ikan-ikan disesuaikan daripada ukuran ikan yang kita besarkan tadi atau ikan yang kita progres atau yang kita grooming tadi. Dari ikan yang bahan sekali, bahan seperti burayak, mungkin ada baiknya disesuaikan dengan ukuran tanknya yang kecil dulu, misalkan 60 cm dikali 40 cm kali 50 cm. Kemudian semakin besar ikannya baru kita pindahkan ke yang ukuran tank yang lebih besar. Ukuran tank juga disesuaikan pertumbuhan ikan ataupun bagaimana target progres ikan tersebut, sehingga memaksimalkan hasil daripada progresnya. Ikan berkembang dengan baik, dengan kesehatan yang baik, sehingga ikan performa ikan pun akan menjadi lebih baik.
Jadi fasilitas kami ini menyesuaikan, kami sesuaikan dengan ukuran ikan-ikan yang kita grooming ya. Adapun teman-teman yang ingin memilih ataupun membesarkan ikan sendiri di rumahnya, biasanya bertanya kepada kami bagaimana sih ukuran ideal di pembesaran ikan lohan ini. Alangkah baiknya kita sesuaikan tadi. Misalkan kita punya bahan ikan 6-7 cm, berarti ikan sudah beranjak dari burayak ya. Jadi bisa kita siapkan tank yang tadi 60 40 kali 50. Maksimum ikan yang bisa dibesarkan di tank tersebut bisa sampai misalkan 17 cm. Begitu ikan sudah 17 cm, kita bisa pindahkan ataupun kita siapkan tank yang lebih besar. Mungkin teman-teman juga, oh saya nggak mau buat 3 kali bikin akuariumnya. Jadi teman-teman bisa bikin yang lebih besar, misalkan 80 kali 40 kali 50, ataupun lebih besar sedikit 80 kali 50 kali 50 cm ya. Ukuran-ukuran tersebut banyak kami siapkan di fasilitas farm kami. Jadi beberapa size ataupun ukuran akuarium disesuaikan dengan ikannya. Seiring pertumbuhannya ikan, seiring perkembangan ikan yang menjadi lebih besar, akuarium yang kita butuhkan pun akan semakin besar. Dan untuk membuat ikan yang besar pun kita tidak bisa menggunakan akuarium yang kecil. Itu akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ikan tersebut. Baik, di sisi lain, selain tadi pemilihan bahan yang bagus, pemilihan dari ikan dengan genetik bagus, media ataupun fasilitas grooming yang baik, yang tepat, ukuran yang tepat, nah, kemudian pakan yang juga berkualitas dan sangat baik bagi pertumbuhan ikan yang kita grooming, sehingga ikan juga berkembang dengan sangat baik, dengan sangat perform. Jadi itu sangat-sangat diperlukan selama pertumbuhan atau perkembangan ikan masa kita memprogres atau mengrooming ikan tersebut. Di fasilitas kami pada saat ini kami juga memiliki pakan racikan sendiri seperti pelet racikan kami sendiri ataupun pasta yang lebih simpelnya pasta udang yang kami mixing ataupun kami ramu dari pakan-pakan tersebut. Ikannya pun sudah mendapatkan prestasi dan pun berkembang dengan sangat baik. Baik, selama proses grooming ataupun progres daripada ikan ini, kita tidak lepas dari maintenance ataupun perawatan air. Ini yang sangat penting. Ada istilah namanya Anda merawat air, Anda merawat ikannya. Gitu ya. Jadi kembali ke air tidak terlepas dari halnya sistem filtrasi. Nah, di fasilitas kami ada 3 sistem filtrasi yang kita terapkan. Dari mulai yang single tank kecil, pembesaran burayak ataupun penyinggalan ikannya, itu menggunakan biofoam sendiri, cuma aerator dan biofoam yang sangat sederhana. Terus kita ada single tank yang menggunakan cuma power head, pompa dengan kotak busa filter mekanis yang juga sangat sederhana. Adapun yang lebih maksimal dan lebih baik menurut kami yaitu sistem filtrasi dengan filter samping, ataupun mungkin desainnya ada beberapa teman juga yang di belakang. Yang kami terapkan di sini yaitu filter samping yang kami adopsi dari sistem filtrasinya ikan mas koki yang telah kami grooming juga di farm mas koki kami. Cuma lebih simpel, kami sederhanakan, minimalkan, dibuat seminimal mungkin sehingga menghasilkan keuntungan yang kami rasa sangat baik dari segi maintenance-nya yang lebih gampang, perawatan airnya yang lebih gampang, lebih irit air, dan kita karena menggunakan air dari PDAM. Kemudian ikan pun hasilnya lebih maksimal, lebih sehat, lebih bulky, yang kami rasa ini sudah sangat upgrade, up to date dari fasilitas kami. Jadi sistem filtrasi ini dengan filter samping di akuarium ataupun di tanknya, di satu sisi kita mempunyai pompa power head, sisi lainnya ada pun media filter dari sistem mekanisnya, busa filternya, terus ada karang jahe dan batu apung di bawahnya, di bawah juga ada pasir malang. Jadi kita harapkan air tersaring dengan baik
dan bakterinya pun terendapkan di situ, tidak sampai ke tank utama di mana ikan kita besarkan. Nanti kita akan spill ataupun tunjukkan bagaimana detailnya di akhir video. Baik dari segi pemilihan air atau untuk penggantian air, dengan sistem ini jadi lebih jarang dari sebelumnya menggunakan filter biasa ataupun filter kotak. Adapun yang menggunakan biofoam itu lebih intens ataupun lebih sering pergantian airnya, water change-nya hampir setiap hari mungkin ya, sampai kita akan kewalahan karena volume tank yang banyak. Jadi dimaksimalkan dengan sistem ini sehingga cukup simple untuk pergantian air setelah 2-3 hari cukup dengan sifon ataupun penyedotan di dasar itu 10-30% airnya dan mengganti busa mekanisnya atau filter mekanisnya selama 1 kali dalam 1 minggu. Jadi sangat-sangat irit air di penggunaan filter. Kelemahan dari sistem biofoam yang kita rasakan itu ya, apabila kita telat mengontrol airnya, kondisi air atau kondisi ikan akan jadi rentan terkena penyakit seperti jamur ataupun ikan bisulan karena bakteri dan kotorannya tidak tersaling dengan baik. Jadi dengan sistem seperti ini, dengan kapasitas filter yang maksimal dan volume air yang besar di akuariumnya, ikan lebih terjaga dan pertumbuhannya pun lebih sehat, performa dari ikan tersebut pun lebih maksimal. Baik sahabat Nentera 3, di sini kita sudah lihat sistem filtrasi yang menggunakan filter samping di akuarium. Ya, bisa juga di belakang dimodifikasi ya, tergantung bagaimana nanti tempatnya ataupun desain akuariumnya. Jadi di samping ini ada 2 chamber. Chamber pertama pompanya di sini dan chamber utamanya ini sistem media filtrasinya. Jadi air mengalir dari atas ke bawah. Di atas kita ada media filternya yang mekanis, menyaring kotoran yang kasarnya tersaring oleh busa mekanis ini, filter mekanis ini, dan tidak terendam air dia. Di bawah ada karang jahe, sedikit terendam. Nah, ini kurang air aja nih, harusnya terendam. Jadi menstabilkan pH air. Kemudian di bawah ada batu apung, nah, menyaring kotoran-kotoran dengan porositasnya yang lebih halus. Kemudian di bawah ada sedikit pasir malang. Kalau dia terlalu banyak, takutnya dia biasanya tidak mengalir dan tersumbat. Jadi disesuaikan saja pasir malangnya, baru tersedot oleh pompa dan dialirkan lagi ke tank utamanya. Ya, apabila dibutuhkan heater, kita bisa taruh di sini nih. Jadi heater aman dari ikan. Ada heater yang langsung dicelup kan, sangat panas. Apabila tersentuh ikan, nanti ikannya jadi luka. Nah, jadi bisa apabila ikan membutuhkan heater, misalkan terkena jamur ataupun ikan sakit, bisa heater ditaruh di chamber kedua ini, chamber pompanya. Jadi sangat aman. Baik sahabat Nentera 3, semoga tidak bosan dengan tips dari kami The Queen Aquatic dengan saya Om Ozi. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akan bahas tips-tips dan bahan-bahan yang lebih baik ke depannya. Jangan lupa dukung selalu channel Nentera 3, subscribe, share, bantu komen-komen. Bagi teman-teman yang ingin memesan seperti akuarium, rak ataupun pakan ikan seperti pelet dan pasta, boleh kontak kami yang ada di deskripsi channel ini. Sampai jumpa. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.